Shalom saudara, kembali lagi dalam refleksi Gema Sinode Gereja Kristus Yesus. Mari kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan atas hidup kita hingga hari ini. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Karena anugerah-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh memulai hari kami boleh menjalani hari kami, itu semua karena pertolongan Tuhan, dan karena Engkau bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Bekerjalah dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami, dan jadikan kami pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, Gema hari ini diambil dari kitab Jevanya, pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, dengan tema renungan Hari Tuhan Sudah Dekat. Saudara terkasih, saya sangat menghimbau saudara nanti akan membaca keseluruhan dari kedua perikop ini. Namun hari ini saya akan mengajak saudara untuk fokus pada beberapa ayat, yaitu pasal yang pertama, ayat yang ke-7, dan pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Jevanya pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jevanya 2, ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan kita, saudara. Saudara terkasih, Nabi Allah, yaitu Jevanya, dia harus menyatakan kebenaran dan memperingatkan bangsa Yehuda bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, maka murka Allah yang dahsyat akan menyapu bersih segala sesuatu di negeri itu serta membinasakannya. Dalam Jevanya pasal yang pertama ayat yang ketiga kita dapat membaca di sana dikatakan, aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, itu artinya tidak ada satupun makhluk hidup di negeri itu akan terluput. Dan hari yang menakutkan itu akan segera tiba. Jevanya pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 di sana berkata, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Saudara terkasih dalam Kristus, kehancuran akan terjadi karena Yehuda telah meninggalkan Allah. Karena mereka telah menduakan Allah. Bangsa itu menyembah Baal, menyembah dewa Molok, di mana praktek penyembahan terhadap dewa Molok adalah mengorbankan anak. Ini adalah dosa yang sangat menyedihkan, saudara. Mereka juga menyembah bintang di langit dan menyembah dewa-dewa lainnya. Bahkan imam-imam mencampur praktek-praktek penyembahan berhala dengan iman kepada Allah. Saudara, bukankah di zaman Musa, bangsa Israel sudah diperingatkan untuk tidak menyembah Allah-Allah palsu ini? Namun mereka tetap tidak mengindahkan peringatan ini. Allah sangat marah ketika umatnya berpaling dari Dia. Karena dosa-dosa mereka, Allah akan membinasakan mereka. Saudara yang terkasih, namun di tengah-tengah pemberitaan akan hukuman yang mengerikan itu, ada harapan. Jevanya pasal yang kedua ayat 3 mengatakan demikian. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya.
carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, penghukuman Allah ini bukan hanya semata-mata hukuman atas dosa, melainkan juga merupakan sarana untuk memurnikan bangsa itu. Inilah harapannya. Yang Allah rindukan adalah umatnya bertobat dan berbalik kepadanya. Allah juga menghendaki umatnya memperoleh pengampunan. Saudara yang terkasih, harinya akan tiba. Ketika Allah dia datang yang kedua kalinya sebagai hakim atas manusia. Allah akan menghukum semua bangsa dengan keras. Allah akan menghukum manusia karena ketidaktaatan manusia kepadanya. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita tetap setia kepada Allah, mendengarkan Allah, menerima koreksi atas hidup kita dari Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Allah, dan mengakui bahwa hanya Allah lah yang menyelamatkan kita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hari Tuhan yang sudah dekat ini seharusnya merupakan hari sukacita kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Karena hari itulah menjadi hari di mana Allah memulihkan kita secara sempurna. Saudara terkasih, pertanyaannya adalah, siapkah kita menghadapi hari Tuhan yang sudah dekat itu? Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk refleksi gema yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, berbicaralah secara pribadi di dalam hati dan pikiran kami, di dalam hidup kami. Supaya kami serius menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah jalan hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.